keempat. Dan gue penasaran banget kira-kira siapa bakal buya. Jadi buat kalian langsung aja di-share dan didukung tim yang bakal main di ronde keempat hari ini. Iya, yang pastinya buat kalian yang di rumah benar-benar kayak langsung spam komen aja, kasih komen-komentar yang positif dan juga yang semangat-semangat, dan jangan lupa juga di-share karena kita juga masih ada 2 ronde terakhir, 3 ronde terakhir. Nah, Asik. jangan. Itu dia. Kita masih ya, 1, 2, 3. Asik. Gak nonton, gak keren. Nah, berarti ya. Dan langsung aja deh, di sini ada First Rider Bravo. Langsung tebas tes, langsung tumbang satu Darko. Tapi masih juga IGG juga yang berhasil lepas pemain DG dan First Rider. Sangat panas di awal-awal. Dan ambil ada 3 tembakan di sini, di mana Darko dan Joker masih mencari posisi untuk menyelamatkan temannya. Tapi kita lihat Darko masih bisa revive. Di belakang masih ada Ses juga. Mystic langsung menghajar Easy. Langsung dipulangin aja. Welcome back to lobby Easy. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Slasher juga udah bergerak dan sepertinya udah ketahuan. Tapi ya ada satu pemain DG yang terkena critical damage. Dan DG dipulangkan di peringkat ke-12. Tapi masih ada tim fight di wilayah middle atas. Ada Mystic yang udah knockdown. Dan bakal langsung lagi di knockdown sampai akhirnya dari First Rider tumbang di peringkat 11. Tapi ada EVOS, RRQ, El Clasico di sisi lain. Gue suka banget nih pertarungan di early yang sangat panas banget. Bahkan di Mil langsung numbangin 2 tim sekaligus. Tapi kita lihat ini Observatory. Bahkan ada war lagi. Ararkiades versus Macan Putih. Artinya bakal lagi dari kanan. Tapi kita lihat bakal coba untuk naik ke arah atas high ground. Dan tim EVOS masih mencari posisi untuk perlindungan dirinya. Iya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari RRQ sendiri udah langsung kehilangan kapten terkuat di bumi. Tapi Street juga ternyata udah hilang. Dan bahkan di sana ada Pulse Aimgat juga yang berhasil mengknokdown 2 pemain dari Dranix ya. Iya, bahkan di sini yang megang kamera bingung nih. Gue mau kemana nih? Karena pada perang semua juga di awal bermuda panas banget. Kalau kita lihat. Tapi ini yang paling gue tunggu-tunggu. Iya, Observatory. Ini bukan dia. masalah timnya pakai siapa aja, tapi dari place-nya Observatory. Yes, tapi kita apakah bakal dipindahkan dulu ke arah Clock Tower, di mana Boss Nightmare kali ini coba untuk menjatuhkan tim dari Dranix yang coba untuk menguasai Clock Tower, di mana Delta udah sangat terhilang. I'm God berhasil melakukan Razor kali ini, coba dicari juga orang seorang Haide. Di manakah engkau berada? Yes, yang mana kalau kita lihat kali ini dari Boss Nightmare sendiri udah ngamanin 3. Oh, Itu dia, dari I'm God benar-benar langsung nge-clearing up dari Dranix. Sepertinya ini ada revenge. ada Dari revenge Boss Nightmare. yang sebelumnya tadi ya. Itu Di game dia. pertama ya, di game Iya. pertama mereka sempat dikalahin sama tim Dranix Delta. Tapi akhirnya sekarang berhasil diamankan oleh tim Boss Nightmare. Iya. Dan kita bakal berpindah lagi ke arah Observatory, di mana kalau misalkan di taunting kata EVOS datang lo ke Observatory. Iya. Kita Obser bantai. gak ada lawan. Gak ada lawan. Tapi kali ini dari RRQ-nya yang udah bilang kan katanya hayu gaskeun gitu. Iya, hayu. Didatengin langsung. Ini yang saya suka. Ayo dong, Benar. ayo dong. Karena situasi sekarang aja kalau misalnya kita lihat dari jumlah pemainnya 3 on 3 kok. 3 lawan 3 kali. Benar, tukar kapten si Legalot, sedangkan EVOS masih dengan kaptennya Sam 13. Streetnya udah langsung dipulangin juga. Iya, streetnya dipulangin juga jadi 1 untuk 1 juga. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat pergerakan dari EVOS menutup jalan tim RRQ buat pindah. Ayo dong, engage dong. Kalau misalnya kita bahas dari resource, dari RRQ sendiri, kalau misalnya kita lihat kali ini dari armornya sendiri udah lengkap walaupun 1 ya. Walaupun 1 itu terbilang lumayan sulit, tapi kali ini untuk senjata sih udah lumayan matang sih. Benar, dan kita bisa lihat juga standing round 3-nya. Tadi udah dikasih lihat juga, mungkin yang ketinggalan kita bisa lihat lagi sebelah kanan. Ada standing sementara di mana EVOS masih mengungguli. Dan ini sayang banget kalau misalkan EVOS sampai tumbang sama RRQ, karena mereka lagi ada di nomor 1 untuk di grup besarnya ya. Ya, yang mana sebenarnya kalau dalam situasi seperti ini, kalau misalnya kita lihat EVOS juga split up lumayan baik, tapi kali ini harus benar-benar antara 2 pemain dari EVOS benar-benar kayak maksimal banget, karena balik lagi kalau misalnya kita lihat dari RRQ punya, dia benar-benar rapet banget movingnya, nggak ada yang benar-benar sama sekali kepisah. Dan bahkan karena juga udah siap-siap di depan sini, udah dapat vision juga 2 pemain EVOS yang ada di depan ya. Cuman EVOS-nya udah ngalangin di launchpad ya, udah dihalangin juga biar RRQ-nya nggak pindah Nggak tempat. bisa kabur. Tidak bisa kabur. Nggak bisa. Ini tergantung zona aja bakal narik mereka mundur satu sama lain. Cuman kalau misalnya terlalu lama juga bisa dirugikan untuk EVOS. EVOS mulai bergerak perlahan untuk menghindari ya, meninggali Observatory lebih tepatnya. Waduh. Kali ini sulit Ternyata banget. diputuskan untuk ditinggalkan begitu saja ya oleh Iya. para player. Dan ada players of the match kita kali ini. Wadaw. Sang kapten EVOS Sam 13 ya dengan 5 poin killnya. Luar biasa banget. 6 ya? 5 lima luar biasa. Sam 13 menjadi player of the match untuk ronde ketiga kali ini. Dan apakah di ronde keempat masih bisa dapetin lagi player of the match dan mereka bisa buyah yang kedua kalinya? Karena kalau misalnya kita lihat udah kekurangan ini ya, personil, karena tinggal 3 orang doang juga. Tapi kita lihat ada war lagi di mana RBR itu Red Rebellion bakal coba mengajar boom yang coba bergerak masuk ke arah atas side ground, tembakan terlalu jauh. Auto
Gak bisa kemana-mana. Berhasil dilawan oleh Snake dengan item 8-nya. Tapi nampaknya masih bisa selamatin kalau gue rasa. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini juga dari Strawet Wow. bisa berbuat apa-apa, tapi Zay udah harus di knockdown kali ini oleh Strawet di sana. Warna counterplay dari Boom juga nggak mau kalah juga. Coba-coba melakukan pergerakan ke atas. Udah ada dua naik di pasang. Langsung dihalangi tapi Strawet kali ini menjadi isyarat seorang Mr. Boom. Masih bisa cabut dan selamat mengamankan high ground. Meskipun tim Red Rebellion udah pakai info box. Mereka sebenarnya masih ada dalam zona ya. Ya, benar-benar kayak masih ada dalam next zone berikutnya, tapi balik lagi dengan poin yang kayak gini ini emang benar-benar butuh poin kill, tapi ada Jars di sana yang harus tersurprise lagi coba pakai upgrade West, tapi langsung di ending oleh Sesi Hamil, dan kali ini dari Tayo sendiri udah langsung benar-benar regroup sama teman-temannya ke arah rumah beton di Black Capital. Yap, dan kali ini tinggal 3 orang juga di mana Ses yang sudah mengamankan rumah depan, di mana Onyx cukup terhalang untuk berpindah. Tapi ini satu-satu juga kalau gue lihat. Tapi e-sport SS ternyata udah dapetin 6 poin eliminasi dari kill juga tadi. Karena ada 2 tim DG sama First Rider ya. Oke, berarti ternyata satu yang kecuali tadi itu benar-benar cuma satu doang ya yang di mill ya. Sisanya mereka mutusin buat backup dan dapetin steal killnya ya. Dan lumayan cepat kali ini, masih zona pertama 32 pemain yang online. Aduh, pengen ke story belum cepat kayak. Terima kasih loh para player. Terima kasih banget ya. Cepat banget, bener-bener panas banget di awal-awal. Pas kalau misalkan kalian kan kalau kita bisa ngeliat map ya. Kita kalau misalkan gue sama Baby bisa ngeliat mapnya. Dimana itu bener-bener jauh-jauhan banget masing-masing timnya. Jadi potensi buat bertemunya tuh sangat kecil banget. Gua rasa nih bakal ada di zona ketiga, mereka bakal perang lagi. Ya, yang mana kalau misalkan gue bilang juga kecuali dari para tim-tim yang ada sekarang yang mutusin buat rotasi menggunakan vehicle, mungkin mutusin buat cari poin eliminasi, kayak misalkan tim-tim yang notabene masih ada di lower table ya yang membutuh poin eliminasi, gue rasa ini udah waktu mereka sih kayak buat mungkin rotasi pakai vehicle terus dicari-cari poin killnya. Dan tapi kali ini udah ada yang rapet-rapetan nih lihat. Yap, udah pakai alok juga bakal coba nembak gerakan depan, dan itu adalah Bigetron menjadi incaran tim Boom Esports kali ini. Udah dari barat lagi tapi looting berhasil jatuhkan di mana seorang Sexy juga nggak bisa mengamankan amannya. Di mana seorang yang kemudian depan lagi berspray dari balik pohon. Coba ada stripping, terus kita lihat Ikap terlalu kuat dengan shotgun 10-14-nya. Di belakang cuma Kazer Bos. Bakal coba menjadi third party. Tim orang ketiga yang bakal masuk ke pertahanan tim Bigetron di rumah beton, di mana IU tinggal sendirian. Gak bisa cabut, di luar juga masih ada Bos Titan ya. Iya, yang mana kali ini ternyata juga Bos. masih ada Repair. Strawet juga sama. Tapi kalau misalnya gue lihat Ikam ini benar-benar punya vision yang baik banget. Iya. Ketika sebenarnya lagi terjadi team fight antara Boom dan juga dari Bigetron itu sendiri, Ikam benar-benar nge-spot para pemain dari Bos yang notabene coba join ke arah atas. Walaupun sebenarnya dari Bos sendiri gak memutuskan buat join the fight ya. Kayak Jadi- mereka mutusin buat secure dari patahannya itu aja. Mantap aja. Mantap. Kalau udah sempat dihajar juga, tapi gini Heidi udah nembak ke arah depan, ke arah seorang Ikam dan juga Maybe. Di mana patahannya cukup aman untuk Heidi. Udah kena tembakan balik dari sebelah kiri. Kali ini ada Straw Hat di sana soalnya. Ya, yang mana kali ini dari Boss Nightmare sendiri udah ngumpulin 4 poin eliminasi, dan bahkan bisa gue bilang setupnya juga benar-benar baik banget. Ada Haide yang benar-benar ngamanin 2 tim sekaligus, ada Boss dan juga Bigetron untuk wilayah picknya, sedangkan ada 3 player lainnya yang ngebagi vision ke arah Factory, Pochinok, dan juga salah satu lagi dari Bima Sakti. Yes, tapi berbahaya juga untuk Bos karena belakangnya itu open field banget ya. Kalau Yes. misalnya kita juga ada pergerakan dari tim Bos Titan dan Danger Zone. Aduh, ini dia. Ini nggak bisa nih kalau misalkan Danger dikasih tuh di patahan, yang emang Iya. patahannya bisa dipakai buat defense. Bener, jadi mereka harus mundur ke rumah labirin lah setidaknya ya. Iya, kayak bener-bener kelar. Sedangkan kalau misalkan mereka maksain ya buat di danger zone, ya ini sih sayang sih. Sayang. Kalau misalkan sampai harus terknockdown sama danger zone ya. Apalagi dulu semuanya kena ya kan. Udah bukan mitos soalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kayaknya mereka mutusin buat defense di arah sini sih. Masih Kita- belum. Kita bakal lihat apakah mereka terkena. Oh, coba Satoki kan baru Satu, dibilangin. dua. 2 orang karena Danger Oh Zone. my God. Baru dibilangin bukan Dave. mitos, ya ampun. My God. Masih coba untuk tes ilmu nampaknya kali ini. Putar-putar kalau misalnya kita lihat di sini bos apakah kira-kira dia bakalan kena danger zone-nya, bahkan satu player udah langsung ke ending terkena danger zone. I'm God sepertinya masih di knockdown tapi bener-bener kayak langsung mutusin buat di revive. Aduh, itu baru tadi baru gua diomongin mention. bukan mitos, tapi Anda tes ilmu akhirnya tumbang ya kan. Gak Kena apa-apa. danger zone. Mungkin danger zone pertamanya mereka udah dikasih gitu kan. Akhirnya, Kebal. Setelah itu danger zone kedua kebal. Bener. Tapi memang Bisa jadi. harus dikasih tahu dulu
Ya kan, Iya. dikasih tahu gak enaknya dulu biar nanti nextnya tuh gak gitu lagi. Gitu kan? Jangan main-main. Jangan main-main sama Danger Zone. Jangan main-main sama Danger Zone. Berbahaya. Sampai akhirnya harus penculik satu ya, ternyata di sini dari Agatha sendiri masih bisa untuk di revive, yang notabene tadi Heidi ngamanin posisi dari bos ya. Benar. Dia ada di wilayah high ground-nya, sampai akhirnya ternyata mungkin lebih riskan kali ya kalau open field kayak gini, bener-bener nggak dekat-dekat pohon, lebih kena lagi mungkin. Lebih kena lagi. Sama Danger Zone-nya. Untungnya masih dikasih kesempatan kedua, tapi harus kehilangan pemain. Tapi kita lihat di sini juga di dalam pick udah ada tim dari SES Yap. yang sudah bersiap-siap melakukan rotasi. Ada suara kaleng yang terdengar pastinya dari Bigetron. Dari bos Titan juga ada nih, sebenarnya bakal langsung nyamperin ke wilayah tempat saudaranya kali ini. Iya. Sama-sama ada di patahan aura. Benar banget, kali ini juga kita lihat ada Bos Cupai dan kawan-kawan. Di atas ada Fear dengan SKS yang bakal di depan. Udah ada Gloss juga dipasang oleh Cupai, juga ada berlindung di balik batu. Bergerak masuk ke arah atas high ground. Ada UMP, dasar terdeteksi. Tabrak aja tanpa basa-basi. Langsung diajar oleh Cupai, juga tembakin dari streaming dari arah batuan. Tapi kita lihat ada Fear juga coba melakukan vision lainnya, di mana Riza masih belum ada damage yang masuk ke arah depan. Masih bisa bertahan tentunya. Ya, yang mana AMP juga darahnya juga udah bener-bener HP-nya setengah, tapi Fear juga udah ngebuka duel di wilayah atas. Tapi kali ini Fear juga terkena damage per second dan bahkan ada critical. Fear langsung mutusin buat mundur ke belakang. Ya, prak saudara, ada tembakan lagi dari samping kiri, mana Riza masih mencari posisi, mana ada Polo juga yang sudah bersiap-siap dengan snipernya. Kita lihat siapa yang bakal kena kepalanya. Ayo, mau kemana? Ya, zaman kali ini kalau misalnya kita lihat dari bos sendiri bener-bener rapet banget. Tapi ternyata Apollo harus di knockdown oleh para player dari Bigetron. Ya ampun, udah gitu langsung disampaikan lagi sama Fir. Sakit. Sakit banget. Ikam yang jatohin diambil sama Fir poinnya. Jadi 5 poin eliminasi berhasil diamankan, sama-sama kehilangan satu pemain dari tim bos Titan ataupun Nightmare. Ya, yang mana kali ini juga drone-nya bener-bener kayak nge-spotnya ke arah bos Nightmare aja. Sampai akhirnya dari bos Titan sendiri juga nggak kelihatan posisinya di mana. Tapi bisa gue bilang emang bener-bener kan obstacle mereka batu. Sebenarnya harusnya udah bener-bener diwaspadin. Tapi selain ada center team juga, ini dia EVOS berhasil satu pemain di sana dari tim saudara eSport. Yes, nanti mulai naik kali ini. Ada pertarungan antara SES dan juga tim EVOS eSport juga, di mana Onyx masih bergerak mundur ke arah tempat yang lebih aman. Dan SES coba untuk melarikan diri dari terkaman macan putih. Masih bisa bertahan, di mana Bos juga masih belum kelar perang saudaranya. Ya, kalau misalnya kita lihat kali ini ada dari segi mappingnya juga yang memang notabene udah ramai banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang berada di wilayah pick. Tapi kalau kita lihat juga udah ada para pemain dari bos Titan lagi ya. Yang posisinya kali ini malah justru kebalikan ya. Mereka perang lama-lama di open field, bahaya banget dua-duanya nih tim bos nih. Perangnya di open field dua-duanya bahaya banget. Kalau misalkan sampai ada tiba-tiba third party atau fourth party bahkan dari luar, itu gampang banget buat di backstep. Itu dia, karena balik lagi nih patahan aura. Tapi kali ini Cupai juga udah langsung nyalain aloknya dan mutusin buat mundur. Kan balik lagi emang sulit juga ya untuk tim fight di wilayah patahan aura. Dan ini dia ada next zone-nya. Ada satu orang kayaknya ya di sana yang harus terjebak. Ada Igers ternyata. Aduh, zonanya malah ke EVOS lagi. Tapi kita lihat masih ada bos yang lagi perang kali bakal coba nembak lagi. Masih belum ada damage yang masuk, di mana Kojak dan Cupai udah bertahan di rumah labirinnya. Tapi Ben, kena damage setengah dari 34 poin. Dan ini armornya udah hancur. Helm udah bentar lagi juga gak ada. Ya, tapi Edgod dia snipernya berhasil mendapatkan Abang Cupai. Ya, yang mana kali ini Cupainya juga bakal diputusin untuk di revive. Sementara dari Vina sendiri langsung menggunakan medkit. Tapi I'm God dipukul mundur karena langsung terkena damage ya dari arah bawah. Bener, tapi dia memilih untuk ngalangin tim bos Titan nih. Nightmare gak mau ngasih Titan buat masuk ke dalam zona lebih gampang. Dan di saat yang sama juga masih ada perang lagi antara SES dan juga EVOS. Tapi ternyata ada Bigetron Beat kali ini yang bakal coba untuk mengerebek masuk ke arah rumah labirin. SES tinggal 2 orang. Kita lihat di mana EVOS hanya memantau dari kejauhan, sungguh menerkam mangsa. Tapi masih kita lihat juga di mana tim BTS juga masih belum masuk ke dalam rumah labirin. Ya, yang mana kali ini kalau misalnya kita lihat kayaknya ada satu pemain yang ternyata masih kepake ya strategi itu. Masih? Itu dari bener-bener zaman jadul banget. Dia tuh ngamanin dari boxnya itu sendiri. Oh iya, yang di dalam itu ya, yang Iya, di ngumpet ya, dalam. yang ngumpet ya kan. Itu masih benar-benar digunakan ya, tapi kali ini pastinya bakal lebih sulit. Dan dari Bigetron sendiri kayaknya karena dia juga aware kalau misalkan ada EVOS yang sebenarnya udah standby juga buat steal kill ke arah mereka ya kalau Betul. misalnya mereka team fight. Itu dia, itu buat advantage buat tim EVOS juga. Apalagi tadi mereka habis buya juga, sekarang masih memimpin untuk di grup besarnya. Sangat berbahaya untuk tim-tim yang lagi bertanding dari antara 2 grup A dan C kali ini. Tapi udah ada seorang Yamil yang coba untuk melarikan diri ke arah zona, di mana kita lihat ada Red Bull Rebellion juga yang berang bersama Rex Regum Keon, di mana Mr. Om berhasil mendapatkan Pac-Man dengan
dan sniper sekali lagi. Serem-serem banget sniper kali ini. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat udah ada spamming granat juga ke arah bawah dan bakal langsung dimajuin sama Zico kali ini. Masih bakal coba ditahan dan bakal coba dihancurin keluar. Misalnya kita lihat ada Cancu. Harus berhasil di knockdown tapi Zico langsung dibalas ke knockdown dan bakal langsung di surprise sama Calvin. Masih coba ngamanin di belakang duel dan tapi itu dia dari RRQ Hades dipulangkan di peringkat ke-9. 8 tim 24 pemain. Iya, serba salah banget sih buat RRQ sendiri. Kenapa? Memang nggak bisa masuk juga. Mereka lagi ada dimakan, digigit sama zona yang udah mulai sakit. Zona ketiga tadi tapi ternyata Onyx Olympus juga harus tumbang di posisi ke-8. Tinggal 7 tim tersisa. Masih ada EVOS yang sudah mengamankan zona rumah sabun sudah dilindungi. Di mana MGAS berhasil mendapatkan Cupai. Sekali lagi kali ini Cupai harus terknockdown. Tapi kita lihat belum selesai juga perang dari antara Bigetron dan juga Ses. Sedangkan Bos masih pukul-pukulan. Sikut-sikutan satu sama lain. Kita lihat Bigetron masih memgranat ke depan. Ada duo yang terpasang masih bisa digigit terlebih dahulu. Yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini Ikam juga benar-benar masih nahan dan ada Igips yang di sana benar-benar cukup sabar tapi sebentar lagi zona bakal jalan. Igips udah mulai kawan bakal adu jump shot dan bakal langsung coba ngedikoy ke arah belakang digerebek langsung kan sama 4 player dan akhirnya dari Igips juga udah langsung berhasil untuk di knockdown. Tinggal Kojak sendirian yang tiarap memakan rumput juga di mana Bigetron masih utuh 4 orang bakal coba melakukan rotasi lagi masuk dalam zona kali ini. Di mana Ses tadi berhasil diamankan tinggal 6 tim tersisa, 18 orang yang masih hidup harus ini ya bikin tiket buat gunain Gluos pastinya resource-nya harus lebih teliti lagi digunakan tapi di belakang tembakan dari untuk arah EVOS Sam tertib di atas ada Strawhead di mana Boss Titan harus tereliminasi di posisi ke-6 tinggal 5 tim tersisa macam tembakan dari seorang Abu tempatnya cukup enak di mana Maybe berhasil dijatuhkan Regar juga will be next target Riza berhasil dijatuhkan Maybe perang di mana-mana hujan peluru sudah berjatuhan di Bermuda kali ini. Iya, yang mana kali ini EVOS Esport masih ada 3 pemain dan dari Mr. 05 udah langsung snipe ke arah Abu tapi kalau misalnya kita lihat kali ini Abu coba steal kill ke arah bawah yang mana ada Bos juga Bigetron yang Bos Nightmare harus dipulangkan di peringkat ke-4. Bigetron bahkan di peringkat ke-4 ya dan tersisa 2 tim aja kali ini. Red Bull Rebulian versus EVOS Esports kali ini tinggal 2 orang. Red Bull masih coba untuk revive di balik luar bakal tembakan lagi Mr. 05 dan Grozanya bakal tapping terus ke depan triple kill di sana. Mr. 05 gak bakal menghentikan tembakan Grozanya kali ini. Mana Red Bull masih berlindung di balik batu ada Tristan juga coba untuk menyelamatkan temannya bakal rotasi ke dalam tapi kita lihat pemain EVOS coba untuk ngomong Red Bull Rebulian coba untuk defensif kali ini. Ya, emang kalau misalnya kita lihat dari Mr. 05 ya sendiri bakalan coba untuk bergerak ke arah Lower Ground dengan center tim di sana. Bakalan coba ngelakuin trading damage terus-terusan ke arah para player dari Red Bull Rebellion. Yes, 05 coba untuk flanking juga. Center tim bersiap-siap di belakang menjadi mata paling tajam dengan snipernya pastinya. Di mana Mr. Omas berlindung di balik batu yang kecil banget. Abu udah coba untuk strafing dengan tembakannya. Coba untuk menghajar area Red Bull Rebellion yang tersisa 3 pemain. 3 lawan 3. 3 on 3. Udah main basket. Ada sahabat. Udah ada duo juga dipasang oleh seorang Abu. Bakal coba untuk dihajar depan di rasanya. Terobos terus. Bakal tembakin. Jangan shotgun yang satu lagi. Dan Wipot harus kehilangan Abu kali ini. Satu orang. Dia bisa langsung lah. Dan shotgunnya. Dan ini dia Wipot masih berusaha bakal di depan. Belum dipasang lagi. Ada granat lagi dipasang. Dan ini dia ternyata coba gocek jemur ke Messi. Masih belum ke mana-mana. Dan lagi ini dia. Pak Budi pergi ke rebak bulat. Red Bull Rebellion. Are you ready to lose? EVOS Esports. Take the booyah. Luar biasa banget. Biasanya EVOS Esport kalau dapetin buya itu dikasih jeda dulu dong, Boy. Iya. Dikasih jeda dulu, dikasih istirahat dulu, nggak langsung dibabat 2 ronde gini. Gila. Jadi ngeri aku tuh. Jadi ngeri kan? Jadi ngeri aku. Gue baru ngomong di awal-awal. Kalau misalkan dikasih langsung boost banget kan. Iya. Akhirnya